Selamat belajar, dan dalam video kali ini kita akan sajikan materi teori penciptaan bumi. Bahasan kita pada video kali ini adalah teori penciptaan bumi. Kita akan langsung bahas bagaimana sih sebenarnya bumi itu terbentuk. Dan pada gambar sebelah kanan kita bisa lihat ilustrasi bahwa itu merupakan gambar dari kepulauan yang saat ini berbeda sekali bentuknya dengan wilayah negara Indonesia, karena tadi semua itu berproses. Nah, sebelum masuk ke terbentuknya kepulauan Indonesia, kita bahas terlebih dahulu secara garis besar bagaimana sih bumi itu bisa tercipta. Banyak penjelasan yang membahas mengenai penciptaan bumi, mulai dari mitos, agama, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Namun di antara yang banyak itu tadi, salah satu yang paling populer adalah teori Big Bang, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan dentuman besar. Dalam teori ini, dia menyatakan bahwa alam semesta itu mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan suatu dentuman yang amat sangat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain. Dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Bisa kita bayangkan ketika sebuah ledakan itu terjadi, benda-benda yang ada di sisinya, mereka semua akan berterbangan. Seperti itu ya. Nah, ledakan dahsyat itu menimbulkan gelombang-gelombang, menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Nah, artinya pecahan itu tadi kemudian membuat bentuk yang baru. Di antaranya komponennya yang akhirnya terbentuk adalah yang disebutkan tadi, yaitu berupa galaksi terbentuk. Di dalamnya ada bintang, ada matahari, ada planet-planet, dan meteorit yang lainnya. Istilahnya dalam bentuk benda yang lebih kecil dibandingkan yang lain disebut meteorit. Nah, bumi kita ini hanya salah satu dari titik kecil di antara tata surya itu tadi. Gitu. Proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis. Maksudnya dia sangat lama, sampai berjuta-juta tahun. Oke. Nah, terjadinya evolusi bumi itu sampai adanya kehidupan manusia atau kehidupan di dalamnya, itu juga memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya ke dalam 6 tahapan waktu geologis. Nah, di antaranya nanti akan kita bahas dalam video yang lain. Kemudian masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol, seperti munculnya gunung-gunung. Jadi dalam waktu geologis tadi dibagi menjadi 6 tahapan tadi ya. Nah, masing-masingnya ada tanda-tanda yang menjadi pemisah di antara masing-masing waktu. Selain itu juga ketika munculnya benua-benua dan kemudian munculnya makhluk hidup dari yang paling sederhana. Nah, kemudian proses evolusi bumi pun dibagi menjadi 4 periode. Jadi bumi itu sebelum memiliki kehidupan seperti saat ini, itu ternyata melewati 4 periode dulu. Periode pertama adalah Azoikum, periode kedua Paleozoikum, periode ketiga Mesozoikum, dan periode yang terakhir adalah Neozoikum. Dan pembahasan mengenai teori ini nanti akan kita kupas dalam video yang lain. Oke,
Untuk lebih jelasnya, di sini sama-sama kita simak gambaran dari salah satu referensi video untuk menjelaskan beberapa teori penciptaan bumi. Dan salah satu yang sudah kita bahas tadi juga akan dibahas dalam video tersebut, yaitu teori Big Bang. Untuk sama-sama kita simak, mari kita lihat videonya. Manusia berusaha memahami alam semesta ini dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Pada era kejayaan Yunani kuno, orang-orang meyakini kalau bumi adalah pusat dari alam semesta ini, dan teori ini disebut geosentrisme. Namun, berkat pengamatan dan pemikiran manusia yang kian tajam, pandangan itu berubah sejak zaman abad pertengahan yang dipelopori oleh Kopernikus, dan teori ini disebut heliosentrisme. Teori ini mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat beredarnya bumi dan planet-planet lain. Pengertian alam semesta itu sendiri mencangkup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana awal mula atau asal mula alam semesta tercipta dan bagaimana proses terciptanya? Pertanyaan ini selalu terbesit di benak manusia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Dan ada beberapa teori asal mula alam semesta yang pernah dicetuskan oleh beberapa ahli. Dan berikut daftar 5 teori penciptaan alam semesta. Steady state theory atau teori keadaan tetap. Teori ini merupakan teori alternatif dari teori Big Bang yang menjadi teori standar terbentuknya alam semesta. Teori steady state menjelaskan bahwa material baru secara terus-menerus terbentuk sejalan dengan mengembangnya alam semesta. Terbentuknya material baru ini mengikuti kaidah-kaidah kosmologi sempurna, yaitu homogen dan isotropis, sehingga alam semesta tetap dalam keadaan stabil atau steady state. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Teori ini juga ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya atau tanpa awal dan tanpa akhir. Dan pendapat yang lain tentang teori ini, yaitu ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu seluruh galaksi saling menjauh. Dalam teori keadaan tetap mengatakan bahwa zat baru selalu diciptakan di dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi yang tercipta dari zat tersebut mengisi ruang guna menggantikan galaksi-galaksi yang saling menjauh. Dan zat tersebut adalah hidrogen, yaitu sumber yang menjadi asal-usul bintang dan galaksi beserta objek-objek di dalam galaksi tersebut. Dan teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Born di sekitar tahun 1948. Nebula teori atau teori kabut. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Teori nebula ini menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Dan matahari raksasa terus-menerus menyusut dan berputar semakin cepat. Kemudian cincin-cincin gas dan es terlempar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dan satelitnya. Teori planetesimal. Teori ini dicetuskan oleh Thomas Chamberlain dan juga oleh seorang astronom yang bernama Forrest R. Moulton. Mereka menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat bintang lain yang memiliki massa yang sama besarnya mendekati matahari. Karena daya tarik dari bintang ini sangat besar, sehingga menyebabkan daya pasang di bagian permukaan matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit di sekeliling matahari.
Ketika bintang tersebut menjauh, sebagian besar materi tertarik kembali ke dalam permukaan matahari, dan sebagian yang lain menetap di orbit matahari, lalu mendingin dan menjadi padat sehingga terbentuklah benda-benda langit. Di antaranya planetesimal, yaitu benda langit yang berukuran kecil, dan protoplanet, yaitu benda langit yang berukuran besar. Semakin lama, benda-benda tersebut membentuk planet dan bulan, sedangkan benda langit yang kecil membentuk komet dan asteroid. Twin Star Theory atau teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi asal Inggris yang bernama Raymond Arthur Littleton pada sekitar tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa tata surya awalnya berasal dari dua bintang kembar raksasa dan kemudian salah satu dari bintang kembar tersebut meledak atau hancur berkeping-keping seperti hati kalian yang gebetannya entah kenapa tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Dan dari hasil ledakan salah satu bintang tersebut menghasilkan serpihan-serpihan ataupun butiran-butiran debu. Awas, jangan nyanyi. Dan akhirnya berevolusi menjadi objek langit seperti planet dan juga aksesorisnya seperti satelit atau bulan. Sedangkan bintang yang tidak meledak itulah dirimu. Maksudnya matahari. Dan dikarenakan bintang yang tidak meledak tersebut mempunyai gravitasi yang begitu kuat, maka objek-objek langit hasil dari serpihan bintang kembar yang meledak tersebut tetap mengelilingi bintang yang tidak meledak atau yang kita sebut matahari. Littleton mencetuskan alasan terciptanya teori ini karena dia mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya terhadap tata surya, bahwa ada tata surya lain yang ternyata memiliki bintang kembar, dan karena hasil penelitiannya inilah dia beranggapan bahwa alam semesta kita pun terbentuk dari hasil ledakan salah satu bintang kembaran matahari. Dan kita ketahui bahwa tata surya kita terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu matahari sebagai pusat tata surya, 4 planet bagian dalam yang disebut sabuk asteroid, dan 4 planet bagian luar yang disebut sabuk Kuiper. Big Bang Theory atau teori ledakan maha dahsyat. Teori asal mula alam semesta ini mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari suatu ketiadaan karena hasil dari suatu massa yang maha padat, maha kecil dan maha panas, dan kemudian meledak dan lalu muncullah alam semesta dengan bentuk awalnya. Berdasarkan pengukuran terbaik yang dilakukan pada tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini memberikan penjelasan yang paling komprehensif dan akurat dibandingkan teori yang lainnya, karena teori ini didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatannya. Dan yang mencetuskan istilah Big Bang untuk teori ini adalah Fred Hoyle pada sebuah siaran radio pada tahun 1949, yaitu seorang astronom yang juga mencetuskan teori steady state atau teori keadaan tetap. Memang teori ini masih banyak digunakan sampai dengan sekarang, tapi tidak sedikit pula yang menentang teori Big Bang ini. Salah satunya adalah ahli fisika teoritis dari University Lethbridge di Alberta, Kanada, yaitu Sauria Das. Dia mengatakan alam semesta mungkin tidak pernah memiliki permulaan atau awal. Dari 5 teori asal mula alam semesta di atas, menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Seperti biasanya, sertakan juga pendapat kalian. Nah, itu tadi penjelasan teori mengenai pembentukan bumi dari berbagai jenis teori, dan sampai di situ dulu untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada video-video kita berikutnya.